Di tengah hiruk-pikuk politik Jawa pada abad ke-16, sebuah bibit kekuasaan baru mulai tumbuh. Inilah kisah Kesultanan Mataram, kerajaan yang mewarisi kejayaan Majapahit dan mencoba melawan dominasi asing. Cikal bakal Mataram bermula dari hadiah tanah hutan Mentaok yang diberikan oleh Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya, kepada Ki Ageng Pamanahan dan putranya Sutawijaya. Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati, adalah arsitek sejati Mataram. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, ambisi Sutawijaya semakin besar. Pada tahun 1587, setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Panembahan Senopati mendeklarasikan kemerdekaan Mataram dari Pajang. Ia segera menaklukkan sisa-sisa Pajang dan Demak, menyatukan Jawa Tengah di bawah Panji Mataram. Ibu kota Mataram ditempatkan di Kota Gede, menjadi simbol kekuasaan dan pusat peradaban baru di Jawa. Setelah Senopati, Mataram dipimpin oleh putranya, Raden Mas Jolang atau Panembahan Seda ing Krapyak. Namun kejayaan sejati baru muncul di era cucunya. Pada tahun 1613, Raden Mas Rangsang naik takhta, dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dialah penguasa terbesar yang pernah dimiliki Mataram. Di masa itu, ada ancaman baru yang semakin menguat, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau VOC, yang telah mendirikan Batavia. Sultan Agung menolak tunduk pada kekuasaan asing. Baginya, Mataram harus menjadi penguasa tunggal di Nusantara. Sebelum menghadapi VOC, Sultan Agung menyatukan Jawa. Ia menaklukkan Surabaya, Madura, dan Cirebon, menjadikan Mataram sebagai imperium maritim dan agraris. Sultan Agung tidak hanya seorang jenderal, ia juga reformis. Ia menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan Hijriah. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1628. Mataram mengirim puluhan ribu prajurit untuk mengepung benteng VOC di Batavia. Komandan VOC, Jan Pieterszoon Koen, adalah musuh bebuyutan Mataram. Ia memperkuat benteng dan logistik untuk menghadapi serangan itu. Mataram menggunakan taktik memutus rantai suplai dan meracuni sungai. Namun jarak yang jauh membuat logistik menjadi kendala terbesar. Serangan pertama berakhir dengan kerugian besar di pihak Mataram. Prajurit Mataram gugur karena penyakit dan kelaparan. Tak menyerah, Sultan Agung melancarkan serangan kedua pada tahun 1629 dengan persiapan logistik yang lebih baik. VOC berhasil memukul mundur kembali. Strategi laut dan pertahanan artileri yang superior membuktikan tantangan yang terlalu besar bagi Mataram. Meskipun gagal, serangan ini menunjukkan bahwa Mataram adalah satu-satunya kekuatan pribumi yang berani dan mampu menantang Eropa secara langsung di abad ke-17. Setelah kegagalan Batavia, Sultan Agung fokus pada konsolidasi internal. Mataram mencapai puncak kemakmuran dan kekuasaan budayanya. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, penerusnya, Amangkurat I, dikenal kejam dan paranoid. Ia menjalin perjanjian dengan VOC demi kekuasaan mutlak. Amangkurat I memberikan hak dagang eksklusif kepada VOC, perlahan-lahan mengikis kedaulatan Mataram. Kekejaman raja memicu serangkaian pemberontakan, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Pada tahun 1677, pemberontak Trunojoyo berhasil merebut ibu kota Mataram di Pleret. Amangkurat I terpaksa melarikan diri. Untuk merebut kembali tahtanya, Mataram meminta bantuan VOC. Bantuan ini datang dengan harga yang sangat mahal. VOC kini menentukan nasib Mataram. Di bawah Amangkurat II, Mataram dipaksa pindah ke Kartasura. Pusat kekuasaan baru ini dibangun di bawah bayangan pengaruh VOC. Abad ke-18 ditandai oleh 3 kali perang suksesi Jawa, di mana para pangeran Mataram saling berebut tahta, seringkali dengan dukungan VOC. Pukulan mematikan Mataram terjadi pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti. VOC secara resmi membagi Mataram menjadi 2 kerajaan besar. Terlahirlah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 2 entitas ini melanjutkan tradisi Mataram, namun kedaulatan politik mereka telah sirna. 2 tahun kemudian, Perjanjian Salatiga membagi lagi wilayah Mataram, melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Pada akhirnya, Mataram yang perkasa terpecah menjadi 4 wilayah otonom di bawah pengawasan ketat Belanda, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Meskipun kekuasaan politiknya berakhir, warisan Mataram tetap hidup. Bahasa, seni, tari, dan filosofi Jawa modern berakar kuat dari Mataram. Sultan Agung dihormati sebagai pahlawan nasional, simbol perlawanan dan harga diri bangsa. Hingga hari ini,
Kesultanan dan Kasunanan yang tersisa menjadi penjaga utama tradisi dan identitas Jawa. Kisah Mataram adalah pelajaran berharga tentang ambisi, kejayaan, intrik, dan perjuangan panjang mempertahankan kedaulatan di hadapan kekuatan kolonial yang licik. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.